Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan latihan soal mengenai koset dan teorema Lagrange. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Nuriska dengan NPM terakhir 6075. Saya Ririn Muflihatul Hayat dengan NPM terakhir 6104. Saya Fania Nazla dengan NPM terakhir 6015. Saya Putri Natasha Safila dengan NPM terakhir 6006. Saya Dewi Kurniawati dengan NPM terakhir 6108. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan latihan soal koset dan teorema Lagrange. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Nah, di sini diketahui bahwa H111 itu adalah subgrup dari grup U30. Tulislah semua koset kiri dari H adalah U30. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus mencari dulu elemen dari U30 ini. Jadi, grup U30 itu merupakan grup dari bilangan bulat kurang dari 30 yang relatif prima terhadap 30 di bawah perkalian modulo 30. Atau dengan kata lain, elemen dari U30 itu adalah semua bilangan bulat kurang dari 30 yang tidak memiliki faktor 2, 3, maupun 5. Sehingga elemen dari U30 itu didapatkan 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Langkah selanjutnya kita sudah bisa mulai mencari nilai koset kiri dari H. Nantinya elemen U30 ini kita kalikan dengan elemen dari H. Seperti itu. Sehingga yang pertama, 1H. Nah, 1H ini 1 kita kalikan dengan elemen dari H. Begitu, sehingga menghasilkan 1 dikali 1, 1 dikali 11, kemudian kita nanti modulokan 30. Sehingga menghasilkan 1, 11. Selanjutnya, kita mencari 7H. Nah, 7H itu 7 dikalikan dengan 1, kemudian 7 dikalikan 11, kita modulokan 30. Sehingga menghasilkan 7, 17. Nah, karena yang ditanya itu koset kiri, maka nantinya nilai dari atau elemen dari U30 itu kita tempatkan di sebelah kiri H-nya. Seperti itu. Kemudian untuk 11H, masih sama langkahnya seperti yang sebelumnya. 11 ini kita kalikan dengan elemen dari H-nya. Sehingga 11 dikali 1, 11 dikali 11, kemudian kita modulokan 30. Sehingga menghasilkan 11, 1. Nah, untuk 13, 17, sampai dengan 29, cara mencarinya itu masih sama. Nah, sehingga untuk nilai 13H itu menghasilkan 13,23, 17H itu menghasilkan 17,7, 19H itu menghasilkan 19,29, 23H itu menghasilkan 23,13, dan 29H itu menghasilkan 29,19. Nah, langkah selanjutnya kita mengamati apakah terdapat nilai yang sama dari anggota U30 yang sudah dikalikan dengan elemen 11. Nah, kita amati 11H ini kan 111. Nah, ternyata dia itu nilainya sama dengan 11H. Nih, 11H itu nilainya 11,1. Nah, ini tuh sama. Nantinya dapat kita tandai sehingga nanti biar mempermudah penulisannya. Nah, kemudian untuk 7H, nilai 7H ini 17. Apakah ada yang sama? Nah, ternyata ada yang sama yaitu di 17H. Ini sehingga dapat kita centang lagi. Ini 7H itu sama dengan nilai 17H. Nah, 11H sudah, kemudian 13H. Nilai 13H itu 13,23. Apakah ada nilai yang sama? Nah, ternyata ada, yaitu di 23H ini. Sehingga dapat kita centang kembali ini. Nah, kemudian untuk 17H sudah. Kemudian lanjut ke 19H. Nah, 19H ini nilainya 19,29. 19,29-nya apakah ada yang sama? Nah, ternyata ada yang sama, yaitu di 29H. Sehingga dapat kita centang kembali. Nah, jadi nantinya penulisannya itu dapat menjadi seperti ini. Nah, 1H sama dengan 1 dikali 1, 1 kali 11 sama dengan 1,11. Sama dengan H sama dengan 11H. Nah, ternyata nilai 1H ini tuh nilainya sama dengan H. Ya kan, 1,11 itu nilainya sama dengan H, kemudian sama dengan 11H. Nah, ini tadi. Lanjut, 7H. Ternyata nilainya itu sama dengan 17H, sehingga dapat diteruskan jadi seperti ini. Kemudian untuk 13H, nilainya sama dengan 23H, sehingga dituliskannya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu 19H, nilainya sama dengan 29, dapat dituliskan seperti ini. Nah, jadi koset kiri H dari U30 adalah H, kemudian 7H, 13H, dan 19H. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu, andaikan suatu grup adalah G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z4, dan subgrup dari G adalah 0 dan 2. Kemudian, tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Kita ketahui bahwa G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z4, sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Ini berarti G dengan operasi penjumlahan modulo 4. Kemudian kita akan mencari koset kiri. Diketahui koset kiri yaitu suatu anggota dari Z4 ditambahkan dengan subgrupnya dan anggota dari Z4 berada di sebelah kiri dari subgrup.
Maka untuk yang pertama yaitu 0. Kita menjumlahkan 0 dengan subgrupnya maka menghasilkan 0 ditambah 0 dan 0 ditambah 2 sama dengan 0 dan 2. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu 1. 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0 dan 1 ditambah 2 sama dengan 1 dan 3. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu 2. 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah 0 dan 2 ditambah 2 sama dengan 0 dan 2. Selanjutnya yaitu untuk yang 3. Kita ketahui bahwa 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 0 dan 3 ditambah 2 sama dengan 3 dan 1. Kita mendapatkan 1 karena 3 ditambah 2 yaitu 5, karena dia berada di modulo 4 maka 1. Selanjutnya kita akan mencari koset kanan dari H dalam G. Untuk mencari koset kanan, kita menjumlahkan subgrup dan anggota dari Z4 dan H berada di sebelah kiri dari Z4. Yang pertama yaitu H plus 0. Maka menjadi 0 ditambah 0 dan 2 ditambah 0 menghasilkan 0 dan 2. Selanjutnya H plus 1, maka 0 ditambah 1 dan 2 ditambah 1 menjadi 1 dan 3. Selanjutnya H plus 2 sama dengan 0 plus 2 ditambah 2 plus 2 sama dengan 0 dan 2. Kemudian untuk H plus 3 sama dengan 0 plus 3 dan 2 plus 3 menghasilkan 3 dan 1. Kemudian kita ketahui dapat ditarik kesimpulan bahwa 0 ditambah H sama dengan H ditambah 0 sama dengan 0 dan 2, dan 1 ditambah H sama dengan H plus 1 sama dengan 1 dan 3. Kemudian 2 plus H sama dengan H plus 2 sama dengan 2 dan 0, dan 3 plus H sama dengan H plus 3 sama dengan 3 dan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa koset kiri sama dengan koset kanan. Selanjutnya, lanjut ke latihan soal yang nomor 3. Misalkan Z6 merupakan grup dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6, dan H yaitu 0, 2, dan 4 adalah subgrup darinya. Tentukan koset kanan dan koset kirinya. Sebelum mencari koset kanan dan koset kiri, kita harus mencari anggota atau elemen dari Z6. Nah, karena Z6 itu berarti bilangan bulat modulo 6, maka elemennya adalah bilangan yang punya sisa pembagian 0 sampai 5 kalau dibagi dengan 6. Jadi, elemennya yaitu 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, mencari koset kanan H dalam Z6. Nah, untuk koset kanan yaitu menjumlahkan subgrup dan anggota dari Z6, dan H berada di sebelah kanan dari Z6. Yang pertama yaitu H plus 0 menjadi 0 plus 0, 2 plus 0, dan 4 plus 0 menghasilkan 0, 2, dan 4. Kemudian H plus 1, maka 0 plus 1, 2 plus 1, dan 4 plus 1 menghasilkan 1, 2, 1, 3, dan 5. Kemudian H plus 2, maka 0 plus 2, 2 plus 2, dan 4 plus 2 menghasilkan 2, 4, dan 0. Kemudian H plus 3, maka 0 plus 3, 2 plus 3, 4 plus 3 menghasilkan 3, 5, dan 1. Untuk H plus 4, maka 0 plus 4, 2 plus 4, dan 4 plus 4 menghasilkan 4, 0, dan 2. Untuk H plus 5, maka 0 plus 5, 2 plus 5, dan 4 plus 5 menghasilkan 4, 5, 1, dan 3. Nah, maka untuk hasil dari H plus 0 itu sama dengan hasil dari H plus 2 dan H plus 4, yaitu hasilnya 0, 2, dan 4. Kemudian hasil dari H plus 1 itu sama dengan H plus 3 dan H plus 5. Hasilnya yaitu 1, 3, dan 5. Jadi koset kanan yang terbentuk dari H adalah H plus 0 dan H plus 1. Selanjutnya mencari koset kiri H dalam Z6. Untuk koset kiri, yaitu suatu anggota dari Z6 ditambah dengan subgrupnya, dan anggota Z6 berada di sebelah kiri dari subgrup. Yang pertama, 0 plus H. Maka 0 plus 0, 0 plus 2, 0 plus 4 menghasilkan 0, 2, dan 4. Selanjutnya 1 plus H, maka 1 plus 0, 1 plus 2, 1 plus 4 menghasilkan 1, 3, dan 5. Kemudian 2 plus H menjadi 2 plus 0, 2 plus 2, 2 plus 4 menghasilkan 2, 4, dan 0. Kemudian 3 plus H, maka 3 plus 0, 3 plus 2, 3 plus 4 menghasilkan 3, 5, dan 1. Kemudian 4 plus H, maka 4 plus 0, 4 plus 2, dan 4 plus 4 menghasilkan 4, 0, dan 2. Untuk 5 plus H menjadi 5 plus 0, 5 plus 2, 5 plus 4 menghasilkan 5, 1, dan 3. Nah, untuk nilai hasil dari 0 plus H itu sama dengan hasil dari 2 plus H dan 4 plus H. Hasilnya yaitu 0, 2, dan 4. Kemudian untuk hasil dari 1 plus H itu sama dengan hasil dari 3 plus H dan 5 plus H, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi koset kiri yang terbentuk dari H adalah 0 plus H dan 1 plus H. Selanjutnya kita ke pembahasan soal nomor 4. Z6 dioperasikan dengan penjumlahan grup abelian dan Z6 beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan H beranggotakan 0, 2, 4 merupakan subgrup Z6. Lalu tentukan koset kiri yang terbentuk dari H. Lalu untuk menghitung koset kiri dari H dengan menjumlahkan anggota himpunan dari Z6, untuk menjumlahi Z6 dengan subgrupnya, dengan A berada di sebelah kiri H. Lalu kita bisa mencari dengan A plus H sama dengan A plus H, di mana H anggota 0, 2, 4, dan A anggota Z6. Lalu karena A-nya kita kan ketahui ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, bisa ditentukan dari 0 dulu. Kita masukkan A-nya 0, jadi 0 plus H sama dengan 0 plus 0,
0 plus 2, dan 0 plus 4. Jadi kita dapatkan 0, 2, dan 4. Lalu selanjutnya kita tambahkan 1 plus H. Jadi 1 plus 0, 1 plus 2, dan 1 plus 4, kita dapatkan hasilnya 1, 3, dan 5. Selanjutnya kita tambahkan 2 plus H, lalu menghasilkan 2, 4, dan 0. Jadi 4, 0 ini sama hasilnya dengan 0 plus H. Kita sama dengan 0 plus H. Lalu selanjutnya kita tambahkan 3 plus H. Jadi 3 tambah 0, 3 tambah 2, dan 3 tambah 4. Menghasilkan 351. 351 ini hasilnya sama dengan di 1 plus H. Jadi kita sama dengan kan 3 plus H itu sama dengan 1 plus H. Selanjutnya kita tambahkan 4 plus H. Jadi 4 plus 0, 4 plus 2, 4 plus 4. Jadi kita mendapatkan hasilnya 4, 0, dan 2. Jadi 4, 0, dan 2 ini sama hasilnya dengan 2 plus H. Jadi 4 plus H kita sama dengan 2 plus H. Selanjutnya kita tambahkan juga 5 plus H. Jadi 5 plus 0, 5 plus 2, dan 5 plus 4. Itu menghasilkan hasilnya 5, 1, dan 3. Jadi 5, 1, dan 3 ini sama dengan 135 di 1 plus H. Jadi 5 plus H kita tambah sama dengan 3 plus H. Lalu kita temukan koset kiri yang terbentuk dari H adalah 0 plus H dan 1 plus H. Lanjut ke latihan soal nomor 5. Misalkan G sama dengan S3 sama dengan 1, 12, 13, 23, 123, 132. Dan H sama dengan 1,12 merupakan subgrup dari S3. Tentukan semua koset kanan dari H dalam G. Penyelesaiannya, untuk mencari semua koset kanan, kita perlu mengambil elemen-elemen dari G satu persatu, kemudian juga harus memperhatikan bahwa ketika dua koset memiliki himpunan yang sama, maka dua koset tersebut adalah sama. Kita cari yang pertama H1, berarti mengalihkan ambil satu ini, kemudian kita kalikan dengan H, dengan 1 terletak di sebelah kanannya H. Sama dengan 1 dikali 1, 12 dikalikan dengan 1. Sama dengan 1,12. Ini tetap karena 1 merupakan identitas dari perkalian grup permutasi dari S3 tersebut. Dan 1,12 merupakan himpunan dari H12 atau koset H12. Jadi koset H1 sama dengan koset H12 dengan elemen himpunan 1,12. Berarti ini sudah dan ini sudah. Lanjut kita cari koset H13. Sama dengan 1 dikalikan 13 dan 12 dikalikan dengan 13. Ketika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan tetap 13 karena 1 merupakan identitas. Kemudian ketika dikalikan H12 dikalikan dengan 13, aturan komposisi yaitu dilakukan dari sebelah kanan dulu baru ke kiri. Yang pertama kita mulai 1 di sini dipetakan dengan 3. Kita lihat di sini 3 itu dipetakan dengan dirinya sendiri karena di sini tidak ada 3. Nah, kita tulis 3. Kemudian kita lihat di sini 3 dipetakan dengan 1 kita cek di sebelah kiri, 1 dipetakan dengan 2, maka kita tulis 2. Maka hasil dari 12 dikalikan dengan 13 adalah 132. Jadi H13 ini elemennya itu 13,132. Nah, elemen dari koset H13 ini akan sama dengan elemen himpunan dari koset H132. Maka koset H13 sama dengan koset H132. Jadi kita sudah dapatkan koset H13 dan juga kita sudah dapatkan koset H132. Lanjut kita cari koset H32. Koset H23 maaf, sama dengan 1 dikalikan dengan 23, kemudian kita kalikan 12 dikalikan dengan 23. Sama dengan ketika dikalikan dengan 1 hasilnya tetap 23, 12 dikalikan dengan 23. Sama seperti yang tadi, yang ini aturan komposisinya kita cari dari kanan dulu baru ke kiri. Dimulai dari 1 di sini dipetakan dengan dirinya sendiri. Kita cek di sebelah kiri, 1 dipetakan dengan dirinya sendiri juga, maka kita tulis 1 dipetakan di sini di 1, 2 ini 1 dipetakan dengan 2. Kita tulis 2. Kemudian kita cek di sini 2 dipetakan dengan 3. Kita cek di sebelah kiri 3 dipetakan dengan dirinya sendiri, maka kita tulis 3. Jadi hasil perkalian dari 1, 2 dikalikan dengan 2, 3 hasilnya adalah 1, 2, 3. Maka elemen dari himpunan koset H23 yaitu 23,123. Nah, 23 dan 123 tersebut merupakan elemen himpunan dari koset H23. Berarti kita sudah mendapatkan 23, kita juga sudah mendapatkan 123-nya. Lanjut. Nah, karena S3 mempunyai 6 elemen dan H punya 2 elemen, maka jumlah kosetnya adalah sesuai dengan teorema Lagrange harus membagi orde harus dari H membagi orde dari G. Maka jumlah dari koset kanan dari H dalam G adalah G per H sama dengan masukkan jumlah elemennya, yang G yaitu 6 dan yang H sama dengan 2. 6 per 2 sama dengan 3 koset. Maka jumlah kosetnya adalah 3 dengan koset-kosetnya adalah H1, H13 dan H23. Berikut merupakan beberapa referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan latihan soal koset dan teorema Lagrange ini. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.